Saya ingin berbagi terkait dengan pengalaman saya. Waktu dulu saya membangun bisnis, terutama di bimbingan belajar. Saya punya pengalaman bagaimana saya ketika waktu itu membangun bimbingan belajar itu mengalami kegagalan. Nah, ini saya bercerita seperti ini bisa jadi ini buat pengalaman saya sendiri secara pribadi. Bisa jadi nanti akan dialami oleh para sobat Makges semuanya, atau mungkin saat ini sedang mengalami kondisi yang sama. Jadi saya akan bercerita bisnis saya kenapa dulu mengalami kegagalan, ya, dimana bisnis ini tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh, tidak bisa dipertahankan lagi lah ceritanya seperti itu. Jadi ketika saya mencoba mengevaluasi kenapa bisnis ini tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh layaknya bisnis yang sudah ada saat ini, itu saya mencoba mengevaluasi ada beberapa prinsip yang mungkin saya saat itu terlewatkan, atau bahkan memang saya tidak punya prinsip itu gitu. Nah, prinsip-prinsip itu yang memang harusnya ada di dalam sebuah bisnis. Nah, pastinya untuk sobat Makges ya, pengen tidak terjadi lagi dalam diri kita maupun untuk sobat semuanya. Nah, prinsip yang pertama itu adalah bahwa bisnis itu memang dimulai dari sebuah kegelisahan. Ya. Jadi kegelisahan itu yang saya alami secara pribadi. Yang pasti kenapa bisnis ini tidak bisa tumbuh karena saya melakukan sendiri. Artinya memang saya single factor. Saya mencoba untuk membangun bisnis ini karena saya sebagai ibu rumah tangga yang dimana dengan posisi dengan 2 anak, saya harus membagi waktu bagaimana ketika saya harus mengurus anak-anak saya harus mendapatkan sebuah income atau penghasilan. Jadi ketika saya resign ya dari sebuah pekerjaan saya harus mencoba untuk menjadi seorang ibu yang produktif meskipun saya posisi di rumah. Nah, waktu itu kegelisahan itulah yang akhirnya sebagai motivasi saya ya. Kenapa saya harus membangun bisnis ini? Sobat Makges, untuk prinsip yang kedua dalam sebuah bisnis itu kita berhubungan dengan manusia, memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa bisnis itu tidak hanya sekedar soal kita untung, kita rugi, ya, kita untung berapa, tapi kita berbicara tentang human, ya, kita berbicara tentang manusia yang bisa kita berdayakan, yang kita bisa manfaatkan, kita bisa tumbuh bersama. Nah, itu saat itu memang tidak terfikirkan oleh saya karena saya bergerak sendiri. Nah, selain prinsip kedua tadi, ketika saya mencoba mengevaluasi bahwa ada prinsip yang ketiga di mana saat ini eranya adalah digitalisasi. Nah, ketika saya membangun bisnis bimbingan belajar itu memang saya cenderung lebih ke konven ya, tidak memikirkan kanal digital atau sebuah platform digital itu yang saya manfaatkan. Ya mungkin karena dengan kesendirian saya ya otomatis itu menjadi kendala juga kenapa bisnis ini tidak bertumbuh karena tidak memanfaatkan digitalisasi itu. Nah, dengan teknologi ini kita sebenarnya bisa
memanfaatkannya dengan baik jika kita memang benar-benar ingin bisnis kita bertumbuh seperti itu. Karena kondisi saat ini mau tidak mau kita harus melek digital ya. Taruhlah seperti itu. Meskipun kita seorang ibu rumah tangga ya, pastinya dengan platform media sosial, platform yang sudah mungkin banyak sekali ya, sosial media bisa jadi itu sering kita gunakan mungkin secara pribadi tapi belum dimanfaatkan untuk bisnis. Jadi sobat Matke semua, dari apa yang saya alami ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang sangat-sangat berharga, yang sangat kita bisa lebih upgrade lagi, baik itu skill kita, pengetahuan kita ya. Jangan pernah putus asa terkait dengan keputusan kita sebagai ibu rumah tangga untuk menjalani bisnis juga, meskipun itu di rumah gitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan, kita bisa mendapatkan income hanya bekerja di rumah saja sambil kita bisa merawat anak-anak kita, mengedukasi mereka, mendampingi mereka belajar. Jadi kita bisa mendapatkan semuanya, mendapatkan income, memonitoring anak-anak di rumah, belajar dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari apa yang saya alami itu, kira-kira untuk sobat Matke semuanya, bisa disimpulkan bahwa ketika kita membangun bisnis ya, jangan lupa 3 prinsip tadi itu. Nah, prinsip yang pertama tadi itu adalah kita bisa lebih detailkan lagi bahwa memang bisnis itu dimulai dari sebuah kegelisahan. Nah, kira-kira nih Sobat Makes nih, bisa nggak tuh mencari kegelisahan dari Sobat Makes sendiri yang dimana terkait dengan bisnisnya sendiri. Nah, itu mencoba untuk menemukan kegelisahan-kegelisahan apa sih yang kita alami, kegelisahan apa yang kita rasakan. Nah, itu harus kita gali ya. Nah, untuk yang prinsip yang kedua yaitu terkait dengan bahwa bisnis itu memang berurusan dengan manusia. Kita tidak lepas yang namanya orang-orang sekitar kita. Kita harus mencoba untuk berkolaborasi ya, bersama-sama dalam membangun bisnis. Nah, itu bagaimana Sobat Makes bisa mencapai itu semua gitu ya. Membangun networking itu juga salah satu mungkin masuk di kategori prinsip yang kedua. Nah, mencoba menemukan membangun networking seperti apa. Nah, itu dari Sobat Makes harusnya bisa lebih paham, bisa lebih tahu lah ya kebutuhan apa yang harus diberikan gitu ya. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu terkait kanal digitalisasi. Nah, mungkin Sobat Makes tahu ya, kita kalau berbicara terkait dengan digitalisasi itu pastinya platform digital. Kita berbicara platform media sosial. Nah, kira-kira apa nih yang nantinya diputuskan oleh Sobat Makes terkait dengan kanal digital itu mau memanfaatkan yang mana? Bisa ditentukan. Misal ini kita menggunakan kanal di Facebook, Instagram ya. Terus ada TikTok dan masih banyak lagi platform digital yang lain yang kita bisa pergunakan untuk membantu bisnis kita. Nah, itu mencoba dari Sobat Makes bisa nanti untuk mencari tuh dari 3 prinsip tadi. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan kegagalan saya dan juga prinsip yang harus ada dalam sebuah bisnis yang mungkin Sobat Makes semua saat ini punya rencana membangun bisnis, dari sharing yang saya berikan itu bisa jadi ini sebuah pembelajaran bersama, bisa jadi ini adalah ilmu baru ya. Semoga ini nantinya bisa bermanfaat buat
ibu-ibu, buat sobat mak guys semuanya yang ingin membangun bisnis terutama di rumah. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang produktif, yang bisa menghasilkan sesuatu untuk kebahagiaan keluarga sekitar kita, terutama anak-anak kita, untuk mencapai impian besar kita. Nah, semoga ini semuanya bisa bermanfaat. Baik sobat mak guys, mungkin sementara itu dulu apa yang perlu kita sharingkan bersama. Semoga dengan ini bisa menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam mencari rezeki. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sobat Magis.